Gubei, kita cerai ya? Udah 3 tahun nikah. Di rumah ini, semua urusan Rime aku yang kerjain. Bahkan pembantu yang gak suka, bisa marah-marah ke aku. Aku tahan semua perasaan sakit hati. Tapi yang kudapat, mantan teman masa kecilnya baru balik. Langsung dia kasih surat cerai. Ditaruh di depan aku. Tapi nggak ada yang tahu. Aku udah nunggu hari ini. Selama 3 bulan penuh. Gubei, supnya kurang asin, tambahin garam. Oke, Gubei, coba lihat. akhirnya datang. Ada. Ira. Beneran kamu, kapan balik? Zhou Yi, aku baru sampai di Jincheng hari ini. Begitu turun dari kendaraan, yang pertama kupikirkan, ya mau lihat ibu dan Qing He. Bagus kamu balik. Zhao Yiran, jangan buat aku sia-siakan 3 bulan ini. Kak bisa bebas atau enggak? Tergantung kamu malam ini. Bikin bangga atau enggak? Kak Iran, jalanan di luar negeri keren banget ya. Nanti kamu bisa ajak aku nggak? Pergi sama kakakku. Pasti bisa. Bukan cuma kamu, semuanya pergi bareng. Ngapain berdiri melongo di situ? Seduh teh 1 teko. Pakai teh dahong pao koleksi Qing He. Iran baru balik, minum yang hangat. Hangatin perut. Oke. Sobat baik, kamu harus tunjukin yang terbaik. Hidup bebas kakak semua tergantung sama kamu. Gubei, jangan mikir aneh-aneh ya. Aku cuma merasa Kak Iran sudah akrab sama kakakku dari dulu, dan dia pernah di luar negeri, pandangannya juga beda. Aku tahu. Kamu udah capek urus rumah ini. Beberapa tahun. Balik aja udah cukup. Rumah harus rame baru berasa bener. Iya. Iya, rame itu baik. Xiao He. Lama nggak ketemu. Kamu udah balik? Lihat aku, cepet lihat aku. Gubei, kita cerai ya. 3 tahun. Kalimat ini udah aku tunggu selama 3 tahun. Cepet banget putusinnya. Kontraknya kan udah mau habis. Biar jelas sekarang, enak buat semua. Kamu udah yakin? Udah yakin. Gubei, jangan salahin ke aku ya. Kak Iran sama kakakku udah kenal bertahun-tahun, pernah tinggal di luar negeri juga. Banyak hal yang emang lebih ngerti dia daripada kamu. Pantes jadi anak nakal andalanku. Pas waktunya, langsung action. Bro, jangan sedih. Soal perasaan, nggak bisa dipaksain. Kedepannya, rumah ini bakal aku urus. Bantuan banget sih. Kamu ngomong dikit lagi, Bang bisa bebas total malam ini. Tanda tangan satu ini. Bebas deh. Tasmu udah siap? Iya. Karena dari awal udah siap pergi. Biar keluar dengan baik. Jangan bikin Qing He susah. Bu Jo, tenang aja. Kedepannya, rumah ini bakal aku urus. Cepet banget sih lo nerima rumah ini. Sayangnya saldo di kartu. Nggak cukup buat beli mie campur telur di bawah. Item pisau, Jina Prava. Hari nunduk, akhirnya selesai juga. Gua mau menikmati hidup. Sampai juta. Beneran udah masuk. Gubei, bebas. Pernikahan kontrak. Jangka waktu 3 tahun. Kamu bantu aku hadapin keluarga dan acara penting. 5000. 1000 tahun selesai. Atau kalau aku minta cerai duluan, kontrak selesai. Harus kamu yang minta. Iya. Kalau enggak, kontrak nggak berhenti. Sejak hari itu, gua ngerti. Buat keluar dari keluarga Shen. Harus Shen Qing He sendiri yang lepas. Setiap sen yang bisa gue hemat, gue taruh di proyek teknologi itu. Kontrak selesai. Shen family, bye-bye. Halo Gubei, istri lo suruh lo belanja lagi ya? Da Zhuang. Gue bebas. Bebas? Istri lo mati kali. Dia yang ngomong duluan buat putus.
Itu yang harus dia yang ngomong duluan. Perjanjian di mana lu baru bisa lepas, kalau dia yang buka suara. Gimana caranya kamu bisa? Zhao Yiran udah balik, yang kamu hubungin 3 bulan lalu. Aku cuma kasih info yang seharusnya. Sisanya pilihan mereka sendiri. Pak, ke Hotel Bintang 5 di pusat kota. Rumah yang di belakang Zhao Yiran, aku serahin ke kamu. Aku mau bersenang-senang dulu. Selamat malam, Pak. Dulu pernah lewat sini, aku bahkan gak pernah naik ke tangga pintu masuk. Hari ini beda. Pak, ada reservasi. Gak ada. Mau tipe kamar apa, Pak? Ada suite presidential? Ada, Pak. Suite presidential semalam, 88.000. Perlu pre-authorization dulu. 3 malam. Baik, Pak Gu. Tunggu sebentar. Pak Gu, prosesnya udah selesai. Nanti butler akan anterin ke kamar. Buah selamat datang dan menu makan malam. Makasih, Pak Gu. Aku bantu bawain tas. Nggak usah. Cuma 1 tas. Kirim nama hotelnya ke aku. Bintang 5 kan. Aku yang urus makan. Kamu yang bayar. Pembagian tugas yang pas. Pergi aja lo. Pak Gu, selamat menginap. Perlu aku jelasin fasilitas kamar? Nggak perlu. Kasih aku menu dulu. Hitung apaan? 3 tahun di keluarga Shen. Makanan terenak yang pernah aku makan. Itu waktu ulang tahun Zhou Huifang dan Zhou Yi. Iga asam manis. Tapi piring iga itu ditaruh terlalu jauh. Aku bahkan nggak dapat 1 potong pun. Uang hidup 5.000, hemat 4.00. Dapat si baju pagi, Gubei. Lagi ngapain aja di situ? Cepetan ke sini ngepel. Wajimiwala lagi muter. Muter sampai 1 juta. Muter sampai 10 juta. Mereka kira aku cuman bisa masak dan ngepel. Padahal setiap kali aku menunduk, aku nunggu kesempatan untuk bangkit. Kak Gu, makanannya udah lengkap, silakan dinikmati. Makasih. Iga ini lumayan kreatif. Lihat nggak, yang dikirim Shen Xiaoyu. Makan pertama kakak ipar baru. Bikin seremonial banget. Fotonya bagus. Jangan cuma puji fotonya dong. Komentarin juga makanannya. Iganya kayak udah pensiun duluan. Sayur hijaunya stres berat. Supnya lumayan kuat. Belum buyat. Tante Jo, Kobachichi. Waktu aku di luar negeri, sering masak sendiri. Anak baik. Kamu repot-repot. Baru pulang langsung masak. Beda sama yang lain. Ngapain aja diam-diam aja? Gimana? Cukup unik. Rasanya enak banget, Yiran perhatian banget. Kak, kamu nggak minum sup? Masih panas. Lihat postingan kedua nggak? Udah berapa lama? Ikan asam pedas udah dipesen. Baguslah. Setidaknya anaknya nggak kelaparan. Yang penting bahagia. Tante Jo, istirahat aja, hari ini aku masak. Piringnya juga aku cuci. Anak baik, kamu baru pulang, jangan terlalu capek. Piring sih nggak masalah, cuma iganya yang agak capek. Nggak apa-apa, kok. Aku bilang kamu repot. Bang Yiran, pipa bawah lagi bocor. Masalah kecil, apartemen di luar negeri. Masalah gini udah pernah aku tangani. Kok ini malah nyemprot air? Santai, santai. Yiran, nggak usah diurus, besok panggil petugas apartemen. Nggak usah, sebentar lagi beres. Dulu Kak Gube langsung tahu harus muter mana. Gubei kan lama di rumah, jadi lebih paham, wajar. Tutup dulu katup pembuangannya. Di mana katupnya? Kapan dia nempelnya? Gue tadi rebus air lupa matiin. Malam ini jangan sibuk dulu. Cinghe, gue baru aja balik. Belum akrab. Kasih gue waktu. Iya, Lo pergi ke Jepang. Nggak ngajak gue. Gue udah ngajak.
Lo bilang bayar sendiri, lo nggak mau. Itu gue yang kemarin, gue yang sekarang udah mikir ulang. Mikir ulang apa? Mikir ulang kalau ngikut lo, pasti ada makan. Lo jadi terkenal. Foto-foto ini dari mana? Dazuang. Berapa? Dari grup WeChat kampus, grup proyek, sama 2 grup main. Mungkin juga grup travel satu kota. WeChat lo lebih sibuk dari gue sendiri. Lo jangan marah dulu, coba lihat komentarnya. Semua muji lo rendah hati, lihat nggak? Santai. Dulu lo di rumah Shen itu namanya stres. Sekarang ini baru santai. Baju ini udah 3 tahun. Kerahnya udah kendor, pasti santai dong? Ikan kecil ini jangan-jangan Shen Xiaoyu. Dazuang. Ada. Lo yang traktir kali ini. Saldo gue, di Zaixie. Ya bayar cicil aja. Tambah 1 nasi kepal lagi. Lo, nggak jelasin? Nggak ada yang perlu dijelasin. Tante Zhou, tehnya gue seduh ulang 1 teko. Coba cici. 拜。Ma, lo juga lihat? Ini Gubei. Dulu waktu di rumah, dia bahkan gak tega beli minuman botol. Gue juga komen gitu. Tante Zhou. Lihat apa? Dia sih cukup pintar nikmatin hidup. Mak, apa dia dulu? Xiaoyu, lo hangan kebanyakan mikir. Tapi dia di rumah kita 3 tahun, bahkan gak pernah posting WeChat. Pengamar dia sekarang siapa yang pakai? Gue taruh beberapa koper dulu. Kenapa? Bu, apa itu? Ini yang ditulis Kak Gubei. Pas ujian simulasi kemarin, dia bilang turunan harus dilatih. Aku pikir dia bawel. Semua itu dia ingat. Susu dulu aku minum tiap hari. Tapi aku nggak pernah nanya. Siapa yang angetin? Tante Zhou, Xiaoyu. Aku masak mie. Kalian turun cobain. Kalian lihat apa? Dulu di rumah ini, kok semua ada bayangan Gubei. Bang makan selagi hangat. Makasih. Yang Pen. Lama, nggak kontak. Akhir-akhir ini sibuk apa? Makan mie. Enak. Ya lo santai. Di sini nggak sesantai itu. Kontrak perpanjangan Qinghe Teknologi itu. Hari ini kirim Pak Jiao buat ngurus. Katanya orang kepercayaan Shendai. Zhao Yiran. Iya, dia. Gimana cara dia negosiasi? Begitu duduk, dia cerita pengalaman di luar negeri. Cerita CD 20 menit. Aku tanya jadwal pasokan. Dia bilang asisten bakal urus. Aku tanya risiko pengiriman. Dia bilang nggak usah terlalu hati-hati. Lebih parahnya lagi, dia atur makan malam. Pesen makanan aneh semua. Terus tuangin aku alkohol. Gudai, lo pasti ingat. Aku nggak minum alkohol. Lo cuma minum air soda. Ambil seiris lemon. Makanya aku bilang. Aku cuma percaya lo. Kontrak Ompan Mutokyuta tahun lalu. Itu lo temani aku di balkon ngobrol 2 jam. Siklus pengiriman, titik penyimpanan, sama tekanan arus kas. Baru deal. Gudai, aku bilang terus terang. Perpanjangan ini, kalau bukan lo yang negosiasi, aku tunda. Fu. Yang aku udah keluar dari Qinghe Teknologi. Aku udah dengar. Nah, soal ini, aku nggak enak ikut campur. Aku nggak nyuruh kamu ikut campur. Aku cuma mau ngasih tahu kamu.
Di Qinghe Teknologi. Orang yang bikin aku percaya itu. Nggak ada di ruang rapat mereka. Kontrak itu urusan kamu sama Qinghe Teknologi. Kamu nilai sendiri risikonya. Ngerti? Kalau gitu, aku kirim surat penundaan dulu. Yang He, jangan karena aku jadi ganggu penilaianmu. Bukan karena kamu, tapi karena Pak Zhao bikin aku nggak bisa ngejudge. Kalau nggak dimakan sekarang, mie-nya jadi nggak enak. 马看， Qinghe. Mungkin cuma hati-hati sementara. Klien besar kan? Bos harus pasang gaya. dia nulis di email jelas banget, skema kerjasama risikonya nggak jelas, tenggat penyerahan nggak jelas. Detail kayak gitu, nanti bisa dilengkapi. Aku rasa, kerja sama level segini. Kuncinya ya jaga hubungan. Data di sini, itu ngutip laporan industri 2 tahun lalu. Di sini siklus pasokannya ditulis 30 hari, grup Yongheng tahun lalu udah minta dipangkas jadi 21 hari. Terus di sini, anggaran biaya salah 1 koma. Aku baru pulang ke Indonesia. Belum familiar sama detail perusahaan. Kasih aku sedikit, aku bisa lengkapi. Yang Dai nggak bakal kasih kita waktu. Ambil data grup Yongheng 2 tahun terakhir, keluarin dokumen terkait. Shenpan. Di folder cuma ada scan kontrak sama versi stempel. Memo negosiasi nggak ketemu. Nggak ada memo negosiasi. Dulu, dokumen tambahan kayak gini. Sepertinya selalu dikirim Pagu. Dia nggak lewat sistem perusahaan. Dari pihak Yongheng, aku udah tandai titik risikonya. Sebelum rapat, kamu bisa lihat halaman terakhir dulu. Taruh di meja. Qinghe, gimana kalau aku janjian makan sama Yang Dai lagi? Biar jelasin langsung. Kamu bikin ulang proposalnya dulu, oke? Aku nggak pernah simpan nomornya. Kamu sekarang punya 3 miliar, malah suruh aku minum cola. Terus kamu mau minum apa? Yang paling mahal. Kamu yang bayar. Cola juga boleh. Yang penting biar nggak aneh. Aku mau ngomong serius sama kamu, Zhao Yiran itu punya utang. Yang 30 juta itu, udah tahu dari 3 bulan lalu. Iya, 30 juta. Telat. Bayar 4 bulan, katanya orangnya nggak bisa dihubungi. Mereka lagi cari alamat biasanya. Dia di Prancis nggak selesai sekolah. Pakai uang keluarga buat bisnis. Anggur? Kamu tahu aja hal kayak gini. Di akun sosmednya, dia pernah post lokasi kebun anggur. Aku iseng cek aja. Proyek berhenti, perusahaan dibubarin. Akhirnya jadi utang menumpuk. Dia pulang buru-buru banget, nggak cuma karena cinta lama. Sebagian juga karena utang di luar, udah nggak bisa ditahan. Jadi dari dulu kamu udah tahu, dia nggak beneran terhormat. Ayah. Terus kenapa kamu bawa dia balik ke keluarga Shen? Aku bawa dia balik. Biar Shen Qinghe yang minta cerai duluan. Terus Zhao Yiran itu orang apa? Kamu nggak ngasih tahu. Shen Qinghe udah dewasa. Zhou Huifang juga. Mau percaya sama siapa? Itu pilihan mereka sendiri. Aku di keluarga Shen. 3 tahun. Udah banyak ngasih peringatan. Kontrak pipa air. Jadwal belajar dan makanan. Nggak ada yang dengerin beneran. Ini artinya kamu udah nggak peduli sama sekali. Bukan nggak peduli. Tapi aku nggak mau masuk ke situ lagi. Oke, untuk kamu yang nggak balik lagi. Untuk kebebasan. Siapa? Nggak angkat. Nggak kenal. Jam semalam ini siapa yang nelpon telepon rumah? Ini layanan pinjaman kecil Xinhe. Tuan Zhao, ada pinjaman 3,2 juta atas nama Anda. Sudah telat 4 bulan. Yiran cari kamu. Bilang soal pinjaman 3,2 juta. Aku urus. Mah, dia kan bilang, proyek luar negeri lancar kan? Mungkin kurang dokumen aja? Nggak apa, cuma salah paham. Proses di luar negeri lambat. Dokumennya nggak cocok, makanya baru ke aku. Kan aku bilang. Bikin aku kaget. Pinjaman 32 juta, maksudnya? Waktu teman minjem duit. Pakai data aku. Udah diurus. Xiao Yu, kamu masih kecil. Nggak usah mikirin.
Tapi di telepon bilang, Pak Zhao Yiran sendiri. Telat 4 bulan. Beneran nggak apa? Proyek luar negeri emang gitu. Bolak-balik konfirmasi. Kak Gubei dulu ngomong. Gak pernah muter-muter kayak gini. Xiaoyu, aku ngerjain PR. Cincang lagi, angka? Pak Gu, halo, aku Chen Ming, Legal Qinghe Teknologi. Pak Chen. Maaf ganggu. Di server perusahaan hari ini, dapat pop-up system. Nama filenya, Mitra 2022-2024. Iya. File itu nyatet 2 tahun terakhir, penghubung mitra utama. Titik negosiasi, kebiasaan kontak sama catatan risiko. Kita cek, ternyata lebih dari 60% mitra inti perusahaan. Kontak sebenarnya semua berhubungan sama kamu. Betul, Shendai udah lihat. Shendai mau mastiin, isi ini. Apa benar kamu sendiri yang nyusun? Dia mau ngomong langsung sama kamu. Isinya aku yang nyusun? Ketemu nggak usah? Pak Chen, aku sama Qinghe Teknologi, nggak ada hubungan kerja. Juga nggak ada kerja sama. Itu semua waktu aku jadi keluarga. Data yang aku tinggal aja, tapi data ini ngebantu perusahaan hindari banyak risiko. Ya udah, lanjut aja pakai itu. Filenya nggak ada password. Shendai juga nyuruh aku nanya. Nggak ada. Pasti. Surat cerai udah ditandatangani. Aku sama dia, udah beres sama perusahaan juga. Masih ada urusan lain? Nggak ada. Maaf ganggu. Nggak ganggu. 60% kerja sama inti. Qbei. Kamu dulu di keluarga Shen, sebenarnya ngerjain berapa banyak sih? Pokoknya banyak, terus, kamu rela ninggalin aja gitu. Bukan punyaku, aku nggak bakal ambil. Dokumen yang harus ditinggal, udah ku tinggal. Aku juga udah harus pergi. Gobe, aku mau nanya satu hal. Tanya aja, Pak, kamu beneran ikhlas? Atau pura-pura ikhlas? 3 tahun aku di keluarga Shen. Setiap hari bangun jam 4:30 masak. Jam soba Anda Xiaoyu, sekolah, balik ngepel, lap meja, benerin pipa. Antaran document to Tantor Shen Qinghe. Shen Qinghe dinas luar, aku bantuin dia siapin data. Xiaoyu ujian, aku tebak-nebak soal buat dia. Zhou Huifang gula darah tinggi. Aku masak dikit gula, dikit minyak. Hal-hal itu nggak besar. Remah-remah doang, nggak ada yang anggap perlu diingat. Pernah bilang, suruh aku cuci piring juga. Hari cerai. Zhao Yiran tepuk pundakku. Bilang, jangan sedih. Cara Zhou Huifang lihat aku. Kayak akhirnya mindahin perabotan lama gitu. Waktu itu aku udah tahu, aku nggak perlu buktiin apa-apa lagi. Jadi kamu beneran nggak benci. Pernah sih, pas baru keluar dari rumah itu juga benci. Tapi sekarang, aku punya uang. Punya waktu, punya tempat tujuan. Benci, mereka itu terlalu boros. Oke, kamu level tinggi. Aku level rendah. Sekarang aku cuma pengen balik ke sana gantiin kamu. Maki-maki mereka. Kamu aja tiket pesawat pakai pay letter. Ini namanya perputaran dana. Jangan main perputaran dana. Bayar sendiri. Uang mangganya. Berarti tadi aku nggak makan? Itu dari temanku. Katanya ada beberapa orang pergi ke Qinghe Teknologi, cari Zhao Yiran, kayak perusahaan pinjaman. Kamu udah tahu dari awal, bakal nemuin perusahaan. Di alamat kiriman dan data pendaftarannya, pernah ninggalin alamat Qinghe Teknologi. Nggak bisa kontak orangnya. Pasti nanti mereka datang. Itu urusan Zhao Yiran sendiri. Juga urusan Shen Qinghe sendiri. Hal yang harus dilihat dengan jelas. Permisi, Pak Zhao Yiran, sekarang di kantor nggak? Kalian berdua ada janji nggak? Kami dari Xinghe Pinjaman, tim kontrol risiko lapangan. Hari ini kami mau kasih surat keterlambatan. Tanche, kontak yang valid untuk Pak Zhao. Pak Zhao, ada orang cari. Kok kalian bisa sampai sini? Pak Zhao, kami udah berkali-kali hubungi Bapak tapi nggak berhasil. Alamat kontak yang Bapak daftarin baru-baru ini. Termasuk Qinghe Teknologi, ini kantor perusahaan. Nggak enak ngomongin urusan pribadi. Kami mengerti. Jadi kami cuma ngirim surat dan verifikasi data. Pinjaman atas nama Bapak 3,2 juta yuan, udah telat 4 bulan. Silakan Bapak tanda tangan di dokumen ini.
Jangan asal bicara. Itu bukan aku yang pinjam. Itu temen yang pakai data aku waktu itu. Pemohon, penanda tangan, rekening bayar, semuanya. Atas nama Pak Zhao Yiran sendiri. Kami di sini, cuman ngecek fakta. Cinge, dengar aku jelasin. Ini beneran gak kayak yang kamu pikirin. Dokumennya serahin ke front desk buat dicatat, Zhao Yiran, ke kantorku sebentar. Tolong tanda tangan terima. Catatan pengiriman 3,2 juta. Bukannya dia baru pulang dari luar negeri. Pantasan proyek Yongheng hasilnya kayak gitu. Cingga, dengar aku bicara. Tadi di Dajin, situasi, bukan yang aku mau kamu lihat. Syak, San bulan juta telat 4 bulan. Itu utang lama. Waktu proyek di luar negeri, ada masalah perputaran dana. Temen juga salah. Pelamarnya kamu. Penandatanganannya kamu. Rekening pembayarannya juga kamu. Aku ngaku. Dulu aku emang pernah susah. Tapi aku balik ke sini bukan demi duit. Aku balik demi kamu. Kamu mau ngapain sekarang? Aku bakal cari jalan. Cinghe, kasih aku waktu. Aku nggak bakal bikin kamu malu. Kamu udah bikin perusahaan malu hari ini. Aku baru balik. Belum paham prosedur di sini. Proyek Yongheng juga, aku cuma butuh waktu buat adaptasi. Mulai hari ini, kamu nggak boleh ikut proyek perusahaan manapun. Qinghe, panggil aku Shendai. Shenpen, aku bisa jelasin. Waktu aku balik, Tante Zhou sama Xiao Yu seneng banget. Kamu juga nggak nolak aku, kirain kita berdua. Ini kantor. Asisten. Kasih tahu semua departemen. Zhao Yiran, nggak boleh ikut Cinggetek. Proyek, apapun, semua dokumen yang ada diserahkan balik. Siap. Kamu harus segitu tega? Zhao Yiran, urus dulu masalah kamu sendiri. Tolong dipercepat. Mas, 2 ons mie plus telur. Daun bawang banyak. Makasih. Gubei. Heh. Kamu di mana? Lagi makan mie. Aku tanya kamu di kota mana. Chongqing, Aku kesana nyari kamu. mau apa? Ada yang mau omongin langsung. Oke, aku kirim alamatnya. Duduk. Mbak, mau pesan apa? Nggak usah, makasih. Mau ribut? Nggak. Aku udah lihat file itu. File yang mana? Rekap Mitra tahun 2022-2024. Kontrak yang Rucheng. Kamu yang negosiasi. Project Singda Logistik. Juga kamu yang sambungin. Dokumen evaluasi subsidi tahun lalu. Kamu juga yang nulis. Bener. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Mau denger? Bilang juga percuma. Kontrak Yang Rucheng. Aku selipin poin risiko di halaman terakhir. Kamu nggak lihat? Suruh aku taruh di meja. Waktu Sinda Logistik itu, aku udah ngasih tahu mereka, jatuh tempo jangan terlalu ketat. Kamu bilang aku nggak ngerti. Itu keputusan perusahaan. Aku waktu itu. Kamu waktu itu sibuk banget. Aku tahu. Makanya aku akhirnya nggak bilang lagi. Yang bisa dikerjain, udah dikerjain, data udah disimpan. Sisanya kalian mau lihat atau enggak, itu urusan kalian. Maaf. Proyek mobil energi baru itu. Kita udah audit internal. Kapan kamu ada waktu bahas putaran selanjutnya? Hari ini nggak bisa. Dokumennya kirim ke email aku dulu. Nanti malam aku lihat. Oke, aku suruh tim siapin dulu. Halo, Pak Aku. Rencana alokasi aset akun Pak. Udah diupdate, 2 bagian. Reksadana luar negeri dan manajemen kas. Perlu konfirmasi kamu. Kirim ke aku. Jangan sentuh posisi kas dulu. Paham. Bilang, Kak Gu. Aku udah sampai Chongqing. Kamu di warung mie, yang mana? Aku nyusul kamu. Nanya sekalian. Tiket pesawat bisa klaim? Nggak bisa, kamu punya 300 juta. Kamu ngitung tiket sama aku? Naik MRT aja. Tutup. Sheng Qinghe, kamu datang ke aku karena perusahaan kurang data. Atau karena kamu sadar, Zhao Yiran nggak bisa. Enggak. Aku datang minta maaf. Gubei, maaf. Untuk apa?
Demi 3 tahun ini, aku nggak pernah benar-benar lihat apa yang kamu lakuin, juga nggak pernah benar-benar dengar apa yang kamu omongin. Juga demi hari perceraian itu, bikin kamu sendirian sampai malu banget. Aku baru tahu belakangan, kamu bikin rencana belajar buat Xiaoyu, ninggalin data buat perusahaan aku, nempel stiker perbaikan di rumah. Barang-barang itu, dulu aku nggak lihat. Sekarang aku lihat. Lihat, Syukurlah. kamu nggak ada yang mau tanya ke aku? Enggak. Mau nambah mie lagi? Enggak, bayar aja. 2 mangkuk mie kecil plus 1 telur 15. Tadi udah deal. Aku kasih kamu telur pitan gratis. Makasih. KP. Aku beneran nggak tahu. Kamu 3 tahun ini hidup nggak bahagia banget. Mbak Cingko. Enggak bahagia itu benar. Udah lewat juga benar. Kamu nggak usah terus-terusan minta maaf ke aku. Aku juga nggak bakal nunggu kamu lihat terus. Hal 3 tahun ini. Jalan di Chongqing ini, beneran dibuat-buat orang normal. Bukannya suruh kamu naik LRT. Nggak usah bahas itu. Dari sisi Zhao Yiran ada gerakan lagi. Bilong. Ada yang lagi kasih sistem bank, ke teman perusahaan outsourcing ngirim. Bilang ada orang yang lagi nyusun. Materi aplikasi pendanaan Qinghe Teknologi. Jumlahnya nggak kecil. Kontak catatannya tulis Zhao Yiran. Dia ini panik. Proyek perusahaan yang dia tanggung. Semua udah dihentiin sama Shen Qinghe. Berani juga pakai Qinghe Teknologi buat cari dana. 3 juta dolar sampai duru napel di dia. Kontrak Yongheng juga batal. Dia butuh duit. Dokumen otorisasi dia aja nggak lengkap. Gimana bisa lolos? Cari celah aturan. Cari makelar. Bungkus dokumen. Kirim dulu aplikasinya. Naik dulu baru bayar tiket. Kok kamu tahu banget? Aku kerja di keuangan. Terus gimana sekarang? Apa perlu ingetin Shen Qinghe? Nggak usah. Kamu yakin? Ini bukan soal masakan yang nggak enak. Juga bukan soal pipa bocor. Sebelum aku pergi, yang aku tinggalkan buat Qinghe Teknologi, di dalam surat kerja sama itu. Bagian hukum, udah lihat. Pengacara Chen dan Shen Qinghe, bukan orang bodoh. Kalau mereka udah baca semuanya, tapi masih nggak sadar seberapa serius masalahnya, berarti itu udah takdir mereka. Tapi ekspresi kamu, kayaknya nggak kayak mau lepas tangan sepenuhnya. Kamu masih punya nomor asistennya? Dulu pas kirim data, sekalian nyimpen. Bukannya kamu nggak mau urus, aku cuma ngingetin mereka buat perhatiin prosedur. Kamu tuh mulutnya keras, tapi hatinya lebih halus dari jarum. Berkas pengajuan besok siang udah masuk sistem. Nah, lihat aja prosedur Qinghe Teknologi, bisa bertahan atau enggak. Pengacara Chen, Pak Gu kirim pesan. Gu Bei, dia ngingetin kita, buat perhatiin aplikasi pendanaan besar, bukan asal ngomong, kamu udah cek. Siang ini, di sistem emang ada satu pendanaan jangka pendek, jumlah per aplikasi 20 juta. Kontak pengaju tercatat, Zhao Yiran. Tampilkan catatan prosedurnya. Biar aku lihat. Dokumen otorisasinya nggak lengkap. Pengawas keuangan tahu. Saat ini nggak kelihatan catatan konfirmasi keuangan. Suruh pengawas keuangan datang ke Departemen Hukum. Sekarang, Ada apa? Kok buru-buru? aplikasi pendanaan 20 juta ini, kamu udah konfirmasi. Belum. Kami nggak pernah ngeluarin laporan versi ini. Kalau gitu, ikuti prosedur yang diingetin Pak Gu. Semua aplikasi pendanaan di atas 5 juta. Wajib Departemen Hukum, Keuangan dan pemegang saham konfirmasi bersama. Kalau nggak ada close loop, nggak boleh lanjut ke langkah berikutnya. Aku setuju. Hentikan. Hampir aja dia lolos. Untung selangkah lebih cepat, udah dihentikan. Zhao Yiran, sekarang dia macet di Departemen Hukum, nanya kenapa aplikasinya nggak bisa lewat. Ini baru langkah pertama. Material Lin udah masuk sistem. Cuma cegah aja nggak cukup. Biar orang yang harus periksa. Ngeliat masalah yang muncul. Surat petunjuk anonim. Kok kayak aku sekolah dulu, ngadu ke wali kelas. Itu namanya ngadu. Kalau aku ini warga peduli. Oke. Warga peduli, caranya nulis gimana? Pertama, tanda tangan otorisasi nggak bisa dikonfirmasi. Kedua, versi laporan keuangan nggak sesuai sama sistem perusahaan. Ketiga, pengajuan dana kurang legal. Konfirmasi 3 pihak. Ada apa lagi? Jangan nulis terlalu jelas, tulis aja saran periksa. Kita cuma kasih petunjuk, nggak nuduh siapa-siapa. Kamu ini, bantu aja kayak nulis laporan. Laporan ditulis jelas. Kurangi banyak repot. Kirim ke siapa? Qinghe Technology.
Email umum legal. Masing-masing satu ke email kontak. Jangan kirim ke Shen Qinghe, dia kan pimpinan perusahaan. Pasti ada yang kasih ke dia. Nggak perlu aku repot-repot. Pokoknya kamu nggak mau dia tahu itu dari kamu kan? Mereka perlu lihat bukti. Bukan aku. Ongkos antar? Kamu duduk di sini. Lari kemana? Ya, Info yang aku kirim nggak lari kok. nanti malam makan hotpot. Aku traktir. Jaga keamanan proses perusahaan. Itu tanggung jawabku yang nggak bisa ditolak. Qinghe Teknologi rapat triwulan. Dewan Direksi, udah mulai. Dia nggak diundang kan? Makanya mau nyelip sendiri. Zhao Yiran, ini rapat Dewan Direksi. Qinghe, kasih aku 3 menit. Para direktur, kasih Qinghe Teknologi arah baru. Masalah terbesar Qinghe Teknologi sekarang adalah, prosesnya terlalu lama, persetujuannya lambat banget, tapi peluang cepat banget hilang. Kapan proposal ini didaftarkan? Hari ini pengajuan resmi, tapi tolong semuanya dengerin dulu dengan sabar. 10 juta. Iya, biar perusahaan jalan cepat. Harus ada arus kas dulu. Kalau arus kas udah masuk, bisa selesaikan tekanan sekarang. Dana yang kamu maksud, itu permohonan dari Sing yang baru di sistem. Aku cuma siapin duluan, perusahaan nggak bisa nunggu. Semua orang setuju baru bertindak. Siapa yang izinin kamu bertindak kayak gini? Shenta, aku demi perusahaan. Perusahaan butuh orang yang maju. Tutup celah ini. Jadi kamu langgar prosedur. Bukan langgar, tapi optimasi. Prosedur yang ditinggal Gubei dulu. Memang detail tapi terlalu lambat. Perusahaan nggak bisa terus-terusan dipengaruhi. Sama orang yang udah pergi. Lanjut. Aku saranin Dewan kasih otorisasi sementara. Biar aku yang urus. Langkah pertama, yaitu konfirmasi dulu. Limit perputaran 20 juta. Otorisasi sementara buat kamu. Kamu pantes apa? Karena aku bisa selesain masalah. Menurut aku, rapat perlu dihentiin dulu. Angka-angka di proposal ini, sama yang barusan ditahan sistem, permohonan pendanaan, kocok? Bilang, Baru terima peringatan risiko. Langsung kami periksa, permohonan pendanaan di sistem. Ada 3 masalah, harus dijelasin di sini. Peringatan risiko apa? Siapa yang kirim? Anonim kayak gini. Barang anonim, bisa dibawa ke rapat dewan juga. Kami lihat materinya, bukan pengirimnya. Pertama, tanda tangan wewenang nggak bisa dikonfirmasi. Di dalam pengajuan, nyebut pendapat otorisasi Shandai, tapi sistem nggak ada catatan persetujuan yang cocok. aku nggak ngasih izin. Aku cuma siapin duluan sesuai kebutuhan perusahaan. Nanti bisa dilengkapin prosesnya. Kedua, data keuangan nggak konsisten. Laporan arus kas yang kamu kirim, sama versi yang diekspor dari sistem keuangan perusahaan, nggak cocok. Bedanya di mana? Piutang usaha. Item utang jangka pendek, waktu pengembalian dana, semuanya dibikin kelihatan lebih bagus. Itu proyeksi aja, kok bukan laporan resmi. Di pengajuan pendanaan resmi, nggak boleh pakai proyeksi, dianggap data yang sudah pasti. Shenhe, pengajuan pendanaan 20 juta dari perusahaan kalian, sudah kami tunda dulu alurnya. Konfirmasi keuangan, sama penutupan otorisasi pemegang saham. Maksudnya, pengajuan ini, sama sekali, nggak boleh masuk ke tahap berikutnya. Iya, sebelum dokumen dilengkapi, nggak akan dilanjutin reviewnya. Pasti ini ulah Gubei. Dia ninggalin banyak barang sebelum pergi. Sekarang sengaja bikin kacau dari belakang. Gubei nggak ada di sini. Tapi dia terus ngawasin perusahaan. Proses-proses ini juga peninggalannya. Justru proses ini yang bantu perusahaan berhentiin kerugian. Jalur pengajuan nggak lengkap. Pengaju, sumber data, dasar wewenang. Semua perlu diperiksa ulang. Ini udah bukan soal rencana. Bagus atau enggak, tapi perusahaan hampir kamu dorong ke jurang api. Shinki, aku beneran demi kamu. Demi perusahaan. Aku cuma mau bantu kalian, ngejagain perusahaan biar tetap berdiri. Kamu mau bantu perusahaan? Atau pakai alasan bantu perusahaan? Tutup lubang utangmu sendiri? Tuan Zhao, kamu nggak punya jabatan, nggak punya wewenang. Tapi kamu ngajuin pendanaan perusahaan. Minta dewan kasih wewenang. Sementara ke kamu. Ngimpi aja kali. Qinghe, mereka nggak ngerti hubungan kita. Kamu tahu aku nggak berniat jahat. Aku cuma terlalu buru-buru. Pertama, panggil aku Shandai. Kedua, kita nggak ada hubungan kayak yang kamu bilang. Terus Gubei gimana?
Prosedur-prosedur ini, peringatan-peringatan ini, semuanya dia yang tinggalkan. Dia udah pergi tapi masih ngawasin Ching He Teknologi. Masa nggak ada tujuannya? Yang ditinggal Pak Gu adalah rangkuman mitra kerja sama catatan risiko. Nggak ada satupun yang minta perusahaan langgar aturan. Yang dia kasih ke kita adalah data yang jelas. Pak Zhao, yang kamu kasih itu laporan yang nggak cocok? Sebelum Bu Bei pergi, urus lebih dari 60% kerja sama 7 perusahaan. Kerja sama inti, meninggalkan catatan klien, diagram alur, peringatan risiko. Dia juga nggak pernah pamer dengan semua ini. Yang kamu bawa apa? PPT keren, otorisasi yang belum dikonfirmasi, dan data keuangan yang nggak cocok. Jadi sekarang kamu di pihak Gu Bei. Yang jelas nggak di pihak kamu. Bagian hukum nanti gimana? Hentikan sementara akses Jawiran, izin akses data perusahaan, semua pengajuan pendanaan disegel, bahan-bahan terkait, diserahkan ke bagian hukum dan keuangan untuk diperiksa ulang bersama. Siap, kami akan ikut prosedur perusahaan. Kami simpan hak untuk tindak lanjut. Masa harus bikin segitunya? Ini buat stop kerugian. Pak Zhao, dokumen rapat harus disimpan. Daya tarik pribadi. Ternyata beneran gak berguna. Yang dibicarakan di grup itu beneran? Data Kak Iran, semuanya udah disegel perusahaan, jangan panggil dia Kak lagi. Dulu jam segini, Gu Bei pasti nanya aku mau minum susu hangat apa enggak. Xiao Yu pulang dari les malam, susunya dihangatkan sampai 55 derajat. Kalau perut lagi nggak enak, jangan pakai madu. Dia bahkan ingat hal kayak gini? Cingge nggak makan manis sebelum rapat pagi. Model gasket kran di rumah. Ada di laci nomor 2. Obat darah tinggi aku. Rabu malam ingetin isi ulang. Setelah dia pergi, di rumah ini nggak ada yang ngurusin hal begini lagi. Bukan nggak ada yang ngurusin, tapi dulu cuma dia yang ngurus semuanya. Kita semua anggap itu udah seharusnya. Aku waktu itu juga bilang, nggak mau dia jadi kakak ipar aku. Aku juga pernah ngomong banyak hal yang nggak enak. Dia yang kasih bocoran soal buat aku, jemput aku pulang sekolah, tengah malam ngoreksi karangan aku. Tapi aku malah di depan Zawiran, bikin dia malu besar. Gu Bei, maaf. Aku tahu sekarang ngomongnya udah telat. Tapi aku tetap mau ngomong. Bilangin juga buat aku. Iya, Serius deh, soal kamu beliin aku koper itu, lebih mengharukan dari kamu traktir aku hotpot. Jangan keburu terharu. Biaya bagasi kirim, kamu bayar sendiri. Orang kaya juga pelit banget. Ini prinsip. Bukan pelit. Xiao Yu kirim pesan lagi. Kamu nggak balas satu pun. Shen Qingge udah minta maaf. Tante Zhou juga nitip pesan lewat orang. Xiao Yu dari pagi sampai malam kirim pesan terus. Lebih dari 80 pesan. Kamu beneran nggak balik lihat-lihat? Balik lihat apa? Lihat mereka akhirnya tahu apa yang udah aku lakuin. Atau lihat mereka akhirnya merasa aku diperlakuin gak adil. Tak Chuang. Beberapa hal udah berlalu, ya udah berlalu. Maafnya udah aku terima. Tapi hidup nggak bisa mundur ke belakang. Kamu nggak benci mereka lagi. Sekarang udah nggak benci. Juga udah nggak mau balik lagi. Selama 3 tahun, hutang budi yang harus dibayar, udah aku bayar lunas. Sekarang aku nggak perlu ada di situ. Mau kemana selanjutnya? Aku bilang dulu ya, kalau terlalu jauh aku mabuk udah. Belum kepikiran. Kamu bahkan belum mikir mau kemana. Langsung ke bandara. Dulu 3 tahun, setiap hari jam berapa masak. Jam berapa ngepel, jam berapa jemput orang. Semua udah diatur. Sekarang aku nggak mau. Rencanain rute sendiri dari awal. Terserah kamu. Trip bebas. Mau balas satu kalimat nggak? Udah bagus. Nggak usah balas. Dia dapat nilai bagus, karena usaha dia sendiri. Satu balasan dari aku. Nggak boleh jadi alasan dia buat lihat ke belakang lagi. Pesawat paling cepat take off yang mana? Jam 14.20 terbang ke Bangkok. Ya udah Bangkok.
Kamu beneran segitu gampang. Bukan gampang. Akhirnya nggak perlu lapor ke siapa-siapa. Kalau tiket aku, beli sendiri. Kelas ekonomi juga nggak apa-apa. Bukannya kamu engineer yang jaga keamanan proses perusahaan. Dekung Teng Shima. Urus sendiri prosesnya. QP, saldo kamu kayaknya lagi, nggak dihitung lagi. Lihat aja sekilas. Pasang sabuk. Mau lepas landas? Ternyata ini rasa kebebasan. Rasa timun. Pokoknya rasanya enak.